karena Tuhan terus dan tetap menolong kita semua. Bahkan Tuhan memberkati kita. Saya lihat semua dalam kondisi yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Selamat datang juga keluarga Ferdi dan Violet, sudah melahirkan, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan apapun yang kita alami sampai hari ini, saudaraku yang kekasih, bukti bahwa Tuhan memelihara kita dengan kesetiaannya. Seringkali kita tidak setia. Seringkali kita gagal dalam kesetiaan kita. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 14. Ayat 15 sampai ayat 31. Agak panjang sedikit pembacaan ini. Tapi tidak mengapa, untuk sesuai dengan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Biar ini merupakan murni isi hati Tuhan. Keluaran pasal 14. Ayat 15 sampai ayat 31. Saya bacakan bagi kita dan kita akan duduk diam di tempat kita masing-masing. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan menghadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperhatikan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentaranya orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tengahnya, sedang orang Mesir lari menuju arah air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi keretanya dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan, pembacaan yang cukup panjang dan cukup menarik. Sebenarnya ini cerita berseri bagaimana Allah membebaskan. Kalau kita pernah dengar cerita bahwa bangsa Israel itu pernah dijajah, pernah diperbudak, bukan dijajah, pernah diperbudak oleh bangsa Mesir di tanah Mesir. Bangsa Israel diperbudak menjadi budak belian di tanah Mesir.
Dan saudaraku yang kekasih, dan ketika bangsa Israel ini harus membebaskan diri, Tuhan akan membebaskan mereka dan mereka harus keluar dari perbudakan mereka. Ada banyak tragedi yang terjadi di sana. Termasuk 10 tulah, saudaraku yang kekasih. Nanti kalau saudara mau baca tulah-tulah yang ada di kitab Keluaran sebelumnya, saudara akan temukan bagaimana Allah membuat perhitungan dengan bangsa Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Saudaraku yang kekasih, sekitar 450 tahun lamanya, saudaraku yang kekasih, kira-kira seperti itu, bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir di tanah Mesir. Kalau saudara baca kitab Kejadian bagaimana Yusuf hijrah ke Mesir dan menjadi penguasa, dan setelah itu bangsa Mesir semua, bangsa Israel semua ada di Mesir, dan akhirnya bangsa Israel itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, mata Tuhan tetap tertuju kepada orang Israel. Karena orang Israel merupakan orang pilihan Tuhan. Dan saudara, kita baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang Keluaran pasalnya yang ke-14, saudaraku yang kekasih. Di sini bagaimana mereka menyeberangi Laut Tiberau atau Laut Merah. Saudaraku yang kekasih, kenapa mereka ada di laut ini, saudaraku yang kekasih? Setelah bangsa Israel itu membebaskan diri dan dilepaskan oleh Raja Firaun untuk bebas dari tanah Israel, dari tanah Mesir untuk berjalan ke tanah Kanaan, saudaraku yang kekasih, Firaun ini tidak puas. Dia tidak puas untuk memberikan kebebasan kepada budak, kepada bangsa Israel. Sehingga ketika tulah ke-10 kematian anak-anak sulung itu, bangsa Israel dibebaskan dan disuruh pergi, tapi Firaun tidak rela. Dia mengejar bangsa Israel ini dengan seluruh pasukan berkuda, dengan seluruh pasukan pasukan perangnya, saudaraku yang kekasih. Dia berusaha untuk supaya menghalau, memanggil kembali, untuk mengambil kembali bangsa Israel untuk kembali ke tanah Mesir untuk dijadikan budak. Saudaraku yang kekasih, ketika saudaraku yang kekasih bangsa Israel ini, saudaraku yang kekasih keluar dari tanah Israel, mereka berjalan dipimpin oleh Musa. Dan saudara, ketika mereka berhadapan dengan Laut Tiberau ini, saudaraku yang kekasih, di belakang mereka itu, saudaraku yang kekasih, pasukan tentara Mesir dengan pasukan berkuda, kalau kita baca ayat ini, sementara mengejar mereka. Dan kekuatan bangsa Israel ini tidak seberapa, namanya budak. Saudaraku yang kekasih, dan ketika pasukan berkereta dan pasukan perang orang Mesir ini mengejar bangsa Israel, saudara, bangsa Israel ini mentok jalannya. Saudaraku yang kekasih, dan mau nggak mau mereka harus terpukul kalah. Karena di depan mereka ada laut dan tidak bisa diseberangi tempat itu. Karena mereka tidak punya peralatan apa-apa untuk menyeberangi Laut Tiberau yang luas itu. Ada satu masalah, saudaraku yang kekasih. Ada satu ketakutan saat orang Israel yang dipimpin oleh Musa itu keluar. Ada satu ketakutan ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Orang Israel menghadapi jalan buntu karena di depan mereka laut. Di belakang mereka pasukan Firaun yang mengejar mereka untuk mau diambil kembali menjadi budak belian. Saudaraku yang kekasih, orang Mesir merasa takut. Tidak ada jalan keluar lagi, saudaraku yang kekasih. Kita lihat ayatnya yang ke-15. Ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi bangsa Israel mereka udah pasrah, mereka udah berserah. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel itu akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering ini. Saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang mustahil. Bahwa Musa dan bangsa Israel ini harus yakin akan pertolongan Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih, pertolongan Tuhan yang bagaimana? Karena di depan mereka air. Mereka tidak bisa melewati, mereka tidak punya kapal. Sedangkan di belakang mereka ada pasukan Mesir yang berkuda dan ahli perang yang mengejar mereka. Ada satu masalah. Tapi saudaraku yang kekasih, Allah memberikan keyakinan kepada umat Israel. Bahwa dalam Kejadian Keluaran 14 ayatnya yang ke-14, kalau kita lihat ke atas, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada satu jaminan bagi bangsa Mesir, bangsa Israel, bahwa Allah yang akan bela mereka. Mereka nggak perlu takut, mereka hanya membutuhkan satu keyakinan
Bahwa Allah akan menghadirkan jalan keluar dalam situasi dan keadaan yang paling mustahil. Mustahil, saudaraku yang kekasih. Dan mereka berserah, saudaraku yang kekasih. Tuhan minta sangat sederhana, saudaraku yang kekasih. Dalam ayat yang ke-16, yaitu Tuhan minta kepada Musa untuk mengulurkan tongkat ke arah laut Tiberau. Saudaraku yang kekasih, kalau Musa ini bandel. Orang Israel itu terkenal dengan orang yang cukup pintar, tegar tengkuk, punya prinsip. Kalau sudah A, nggak bisa berubah jadi B. Orang Israel itu, saudaraku yang kekasih. Dan ketika Tuhan bilang, ulurkanlah tongkatmu Musa. Terus Musa bilang, ngapain ulurkan tongkat? Sedangkan di depan itu ada masalah. Ada air, ada laut. Hanya dengan mengulurkan tangan, apakah ada mengulurkan tongkat, apakah ada jalan keluar? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Maha Kuasa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan dapat menghadirkan jalan keluar. Dan ini yang menjadi keyakinan daripada Musa. Dan Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Saudara, Allah mengeraskan hati orang Mesir, ayat yang ke-17. Untuk terus mengejar bangsa Israel. Maka ayat 18, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa Mesir itu mengejar bangsa Israel. Tuhan mengizinkannya, saudaraku yang kekasih. Tapi Tuhan juga mau menunjukkan sesuatu kepada bangsa Mesir. Dan juga menunjukkan sesuatu kepada bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan jalan buntu. Berapa banyak di antara kita yang di depan kita sudah sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Sama seperti bangsa Israel. Mereka dikejar oleh pasukan bala tentara Mesir. Dan di hadapan mereka, saudaraku yang kekasih, ada laut Tiberau. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Laut bicara tentang kesulitan-kesulitan yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Makanya beberapa minggu ini, saudaraku yang kekasih, saya mau membawa Anda untuk keluar dari persoalan Anda. Untuk saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Allah bilang dalam ayat pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang, dan kalau Tuhan ngomong, Tuhan tidak pernah menipu. Mungkin kalau saya yang ngomong, mungkin bisa berubah. Manusia kalau ngomong mungkin bisa A hari ini, B hari ini, C hari ini. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Dia katakan dia akan berperang ganti kita. Dan saudaraku yang kekasih, ketika dia bilang dia berperang ganti kita, dan di hadapan kita ada persoalan. Saudara yang kasih, kalau Allah bilang Allah berperang ganti kita, berarti saya mau tanya, Allah berada di mana? Di depan, di belakang, di kiri, atau di kanan? Kalau Allah yang berperang ganti kita, tentunya Allah ada di depan. Ini jaminan bagi bangsa Israel. Tapi saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ketakutan membuat bangsa Israel hilang keyakinan. Tapi Allah terus memberikan keyakinan kepada bangsa Israel. Bahwa Allah akan berperang ganti mereka. Sekalipun ada pasukan yang akan mengejar mereka. Firaun tidak rela untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini iblis tidak rela umat Tuhan ada dalam kelimpahan kasih Tuhan. Iblis tidak rela melihat umat Allah diberkati. Dan dia mulai mengacaukan kita dengan persoalan yang ada di hadapan kita. Dia membuat kita mumet sehingga kita fokus kepada persoalan kita. Saudaraku yang kekasih, kalau bangsa Israel waktu itu hanya fokus kepada laut, saudaraku yang kekasih, maka tidak akan ada pertolongan. Bangsa Israel akan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa engkau bawa kami? Kenapa engkau harus membebaskan kami dan membuat kami harus mati di laut ini? Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini iblis coba membutakan kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang membuat kita kehilangan jalan. Di depan kita sepertinya sudah tidak ada jalan. Saudara, kalau saudara mau hitung hari ini, kalau saudara ada hari ini karena keyakinan kita bahwa Allah ada di depan kita. Katakan amin. Allah masih memelihara kita. Sesuai dengan lagu tadi, Allah menyediakan segala sesuatu. Kadang-kala saudaraku yang kekasih, kalau kita mau berpikir hari ini, besok, saudaraku yang kekasih, pikiran kita akan mumit. Mau makan apa? Mau ini, mau itu. Mau bayar ini. Mau nyicil ini. Mau bayar cicilan A, cicilan B, cicilan C. Mau makan, cicilan anak sekolah.
Akan membuat kita pusing. Dan akan membuat kita akan menghadapi jalan buntu seperti laut Tiberau. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat Allah Maha Kuasa. Dalam ayat selanjutnya kita lihat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan. Saudaraku yang kekasih, saya kalau bicara tentang tiang awan dan tiang api. Ini penyertaan Tuhan dari Mesir. Itu janji Tuhan. Kalau pada malam hari, saudaraku yang kekasih, Allah membuat tiang api untuk menerangi perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena dari Mesir ke Israel itu melewati padang gurun. Jadi gelap gulita. Jadi malam hari dia buat tiang api untuk menuntun bangsa Israel itu berjalan. Dan pada siang hari itu dia buat teduh dengan membuat tiang awan. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat ayat 19 ini. Saudaraku yang kekasih, lalu berjalan di belakang mereka, tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Menutupi, saudaraku yang kekasih, menutupi persoalan, menutupi pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Masalah tidak dapat mendekati bangsa Israel. Di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Sekalipun di depan ada persoalan. Di belakang ada persoalan. Di belakang saudaraku yang di depan saudaraku yang kekasih, mereka berhadapan dengan laut Tiberau. Di belakang mereka berhadapan dengan pasukan tentara. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat Allah begitu ajaib. Dia menghalangi pandangan bangsa Israel dan bangsa Mesir dengan tiang awan semalam-malaman. Jadi bangsa Mesir ini tidak bisa melihat bangsa Israel. Padahal bangsa Israel sudah ada di depan mata. Semalam-malaman, saudaraku yang kekasih. Bagaimana saudaraku yang kekasih, di tengah malam, di dalam kegelapan, begitu musuh datang, begitu persoalan datang dalam kehidupan kita, semalam-malaman ada tiang awan yang menolong kita. Bayangkan, harusnya apa? Tiang api. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan membuat tiang awan, saudaraku yang kekasih, untuk menimbulkan kegelapan. Menutupi antara penglihatan bangsa Mesir, persoalan itu tidak bisa melihat kepada orang Israel, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu, apapun masalah yang ada di belakang kita, saudaraku yang kekasih, dia tidak akan bisa menembusi kita. Katakan amin. Masalah itu boleh ada di belakang kita. Kita tetap ada di depan tiang awan. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita ada hari ini, saudaraku yang kasih, artinya kemarin kita sudah bebas dari persoalan. Kemarinnya lagi kita sudah bebas dari persoalan. Kalau kita ada jam ini, saudaraku yang kasih, jam yang kemarin kita sudah bebas dari persoalan dikejar-kejar oleh musuh. Saudaraku yang kekasih, persoalan pertama selesai. Persoalan yang ada di belakang kita, saudaraku yang kekasih, Allah memberikan proteksi, memberikan perlindungan. Tapi persoalan yang ada di depan kita, yaitu laut. Ada masalah lagi di depan kita. Mengikut Tuhan, saudaraku yang kekasih, keluar dari tanah perbudakan. Saudara kasih, kalau kita lihat orang Israel di tanah Mesir itu, walaupun mereka budak, tapi mereka hidup nyaman. Mereka hidup nyaman, makan cukup, pakai cukup, semua cukup. Tapi hidup mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi Tuhan membebaskan mereka dari budak, dari tekanan ini, saudaraku yang kekasih. Tapi Tuhan membawa mereka melewati proses padang gurun. Saudara, Alkitab mencatat sebenarnya perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan itu hanya membutuhkan waktu 4 hari saja. Kalau sekarang kalau kita tur ke sana hanya membutuhkan waktu 1 hari saja udah nyampe. Kalau dengan menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Kalau dulu, kalau berjalan kaki itu dari Mesir ke Israel itu hanya membutuhkan waktu 4 hari lewat Filistin. Tapi Allah membuat proses bukan 4 hari. Tapi bangsa Israel harus berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Allah memutar-mutar mereka. Allah membuat mereka proses sehingga nanti akan muncul ayat 31. Kadangkala kita ada di bawah prosesnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau saya mau cerita tentang perjalanan gereja ini, saudaraku yang kekasih. Singkat, saudaraku yang kekasih, saya menceritakan cerita ini. Bagaimana saudara gereja ini ada di satu tempat yang sudah sangat nyaman. Kami sudah nyaman di dalam gereja itu.
Tapi ketika kenyamanan itu kami sudah merasa nyaman, kami sudah yakin Allah beserta dengan kita. Tiba-tiba saudaraku yang kasih ada satu kegerakan. Allah harus membongkar kita dari tempat itu. Allah harus menyuruh kita keluar dari tempat itu. Kemana perginya kami tidak tahu. Allah hanya menyuruh kita pergi dari tempat itu. Allah mendesak kita harus pergi dari tempat itu. Secara manusia kami tidak mau pergi dari tempat itu. Karena kita sudah merasa nyaman. Sudah merasa aman dengan gedung yang bagus. Dengan gedung yang sudah direnovasi habiskan ratusan juta. Tapi Allah memaksakan kita untuk pergi. Tapi Allah tidak kasih tahu perginya harus kemana. Kalau ini saudaraku yang kekasih Allah suruh pergi. Pergi ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih kami tidak bisa protes kepada Tuhan. Sekalipun kita protes saudaraku yang kekasih. Allah mendesak. Tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada kekuatan. Maksudnya tidak ada kekuatan bagi kita. Untuk memberontak kepada Tuhan. Karena ini maunya Tuhan. Tuhan yang mendongkar kita keluar. Proses Tuhan berjalan. Selama 2 tahun Tuhan mengombang-ambingkan kita di padang gurun. 2 tahun lamanya Tuhan mengombang-ambingkan gereja Philadelphia di padang gurun. Tidak ada pertolongan. Tapi saudara saya melihat mujizat Allah di 2 tahun itu. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Katakan amin. 2 tahun itu kita nggak tahu mau kemana. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ternyata setelah 2 tahun itu. Tuhan menyiapkan tempat yang luar biasa di tempat ini. Kita tidak akan ada di tempat ini kalau kita tidak mau terbongkar. Kita tidak mau disuruh oleh Tuhan. Saudara kalau jujur Tuhan bilang pergi dari tempat itu. Kami tidak mau pergi. Karena sejujurnya tempat itu sudah nyaman bagi kita. Dengan pemerintah setempat, dengan warga kita sudah akrab. Sejujurnya kalau Tuhan tanya. Bapak Gembala dan jemaat maukah pergi dari tempat ini? Pasti semua jemaat dan saya pasti jawab. Tidak mau karena kita nggak tahu mau pergi kemana. Tapi Tuhan membongkar kita dengan paksa. Tuhan membawa kita dalam satu proses. Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita berjalan dengan proses, artinya proses itu tidak mengkhianati hasil. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kita lihat kejadian ini. Ketika kita ada dalam proses Allah. Di depan jalan buntu ada persoalan yang sepertinya mustahil bagi manusia. Ini kejadian yang mustahil, saudaraku yang kekasih. Kalau kita baca catatan ayat ini, saudaraku yang kekasih. Cerita ini sepertinya cerita dongeng. Kok bisa laut terbelah membuat tembok? Satu hal yang mustahil. Untuk bangsa Israel itu berjalan di tengah-tengah laut yang bergelora. Laut yang dalam. Tapi mustahil bagi manusia, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan dorongan kepada Bapak Ibu. Sekalipun ada masalah di belakang kita yang mengejar kita. Dan di depan kita ada persoalan. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha kuasa, katakan amin. Allah itu maha besar. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Bahkan dia akan memberkati kita asal kita tetap setia di dalam proses Tuhan. Asal kita tetap ada di dalam mungkin sedikit-sedikit kita bersungut-sungut. Kenapa sih kita namanya sebagai manusia? Kenapa sih Tuhan bawa saya dalam persoalan seperti ini? Kenapa sih Tuhan bawa persoalan saya sampai segininya? Kadangkala sebagai manusia, saudaraku yang kasih, keluar hal-hal dari mulut kita itu manusia. Ada kesulitan, ada masalah, ada ancaman, ada tantangan. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat ayat 21, saudaraku yang kekasih. Lalu Musa taat, saudaraku yang kekasih, mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut itu ke kiri dan ke kanan. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang mujizat. Air itu terbelah dengan sendirinya, saudaraku. Tidak ada tembok yang membatasi, tapi air itu membentuk sebuah tembok. Satu kejadian yang paling aneh di dunia dan tidak pernah terulang lagi.
Jangan saudara pergi ke Kali Angke itu setelah dengar firman Tuhan, sebelah saya mau lewat. Saya pernah saudaraku yang kekasih di Kali Angke. Tenggelam di Kali Angke. Kali yang jorok itu saudaraku yang kekasih. Saya tenggelam di dalam sampai seleher. Saya jatuh nggak sengaja. Jatuh ke dalam kali yang hitam itu. Dan saudaraku yang kasih, kebetulan pengerja ada 2 yang ikut saya ke pasar. Pas kita ke pasar, begitu nyebrang ada jalan. Rupanya saya itu kan suka bercanda. Jadi kalau jalan suka loncat. Set, loncat. Begitu loncat, nggak loncat di batu, loncat di air. Set, masuk. Saudaraku yang kekasih, baju saya lumpur, celana saya robek semuanya. Kuku saya kecabut. Seperti ada sesuatu yang menjedot saya dari dalam air itu, menjedot ke dalam. Saya pegang, terus pengerja kata, kakak jatuh ya? Saudaraku yang kekasih, bukan dia tolong saya, tarik saya, dia bilang, kakak jatuh ya? Dia pikir itu air main-main. Tuhan melakukan mujizat air yang seperti itu saja kita bisa tenggelam dalam ketakutan, saudaraku yang kekasih. Apalagi laut Tiberau yang begitu dalam, kita lihat nanti dalam cerita selanjutnya. Bagaimana ketika Musa mengangkat tangan kembali, mengulurkan tangan kembali, maka air itu tertutup dan menguburkan bangsa Mesir. Menguburkan tentara-tentara Mesir. Kita lihat di sini saudaraku yang kekasih, ada kesulitan di depan. Tapi ketika Musa taat dan mengulurkan tangan, saudaraku yang kekasih, apa artinya saudaraku yang kekasih, Musa harus taat untuk mengulurkan tangan? Artinya Musa tunduk kepada kekuasaan atau kemahakuasaan Allah. Musa tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Apapun yang Allah suruh, dia pasti tunduk kepada kekuasaan Allah. Tugas dia hanya melakukan bagiannya. Tugas Tuhan melakukan mujizat. Jangan dibalik, kita yang mau melakukan mujizat, jangan dibalik. Makanya saudaraku yang kasih, ada hamba-hamba Tuhan yang katanya dikasih karunia untuk menyembuhkan, ada dikasih karunia untuk saudaraku yang kekasih, hanya membangga diri bahwa mereka memang punya kuasa. Mereka bisa menyembuhkan. Mereka bisa bernubuat. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu karena seizin Tuhan, karena kekuasaan Tuhan. Musa hanya alat, bukan karena Musa laut itu terbelah. Tapi karena Allah membuktikan kemahakuasaannya. Sehingga Musa mengulurkan tangannya. Ketika dia mengulurkan tangannya, dia membuktikan bahwa Allah yang hidup, Allah maha kuasa, pasti melakukan mujizat. Dia nggak tahu mujizat apa yang terjadi. Tapi ketika dia mengulurkan tangan, maka terbelahlah laut tersebut. Kadangkala saudaraku yang kekasih, ada hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, yang sepertinya mustahil bagi kita untuk kita melakukannya. Tuhan bilang kepada kita, sabar ya nak, sebentar saja. Kamu ada dalam situasi buruk ini sedikit saja. Supaya kamu tahu apa itu bersyukur. Supaya kamu tahu, kamu menghargai. Makanya saudaraku yang kekasih, orang yang hidup karena warisan dan orang yang hidup karena kerja keras itu beda. Kalau dapat warisan kan dia nggak lelah-lelah. Tapi bagus kalau dapat warisan dia bisa kelola dengan baik. Ada orang yang bekerja keras. Bekerja keras, ketika kita bekerja keras, bekerja dengan rajin, bekerja keras dengan tenaga kita. Saudaraku, kita akan menghargai sekecil apapun hasil yang akan kita terima. Katakan amin. Kalau kita bekerja keras, saudaraku yang kekasih, apapun hasilnya, sedikit sekalipun kita memiliki orang tua yang kaya, yang bisa memberikan uang kepada kita yang banyak. Tapi kalau kita bekerja, kita mendapatkan hasil, saudara. Bersyukur mana, saudaraku yang kekasih? Bersyukur, saudara, kita akan bangga. Bahagianya beda. Bahagianya beda ketika kita mendapatkan sesuatu dari proses. Akan mendatangkan satu kebahagiaan, mendatangkan satu rasa syukur dari dalam diri kita. Itu secara alamiah. Kita akan bangga dengan hasil kita sendiri. Dan saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu Tuhan membawa bangsa Israel untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Bangsa Israel ini dibawa lewat padang gurun. Tadi saya katakan bahwa bangsa Israel itu bisa hanya lewat 4 hari doang.
menuju tanah Kanaan itu hanya 4 hari doang. 4 hari itu kalau ada masalah mah kecil-kecil biasa saja. Tapi ini Tuhan bawa selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun Tuhan bawa dalam persoalan. Persoalan yang ada banyak sekali persoalan. Tapi salah satu persoalan yaitu mujizat Tuhan membuat hal yang mustahil bagi manusia untuk menjadi tidak mustahil. Hal yang luar biasa bagi manusia. Tapi bagi Tuhan itu hal yang biasa. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Terbentuknya 2 tembok yang besar. Terbentuknya mujizat itu, saudaraku yang kekasih. Ada kerjasama di antara Allah dan kita. Allah melakukan mujizat, tapi kita diminta untuk taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, hanya satu hal. Allah minta kita taat melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam persoalan, laut akan terbelah. Masalah akan terbelah. Kita akan berjalan dengan sorak-sorai kemenangan di atas tanah kering. Kita lihat, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, ketika mujizat laut ini terbelah menjadi 2 bagian dan bangsa Israel berjalan di tanah kering, bangsa Israel ini belum menyadari, saudaraku yang kekasih, bahwa mereka ada dalam pertolongan Tuhan. Mereka ada dalam mujizat. Mereka berjalan itu, saya percaya mereka belum menyadari. Sama seperti kita, kadang-kadang ketika kita ditolong Tuhan, kadang-kadang kita belum menyadari bahwa kita sementara ditolong Tuhan. Tapi setelah lewat baru kita pikir, oh iya ya, kok seperti itu bisanya? Kok saya bisa melewati lembah kekelaman? Kok saya bisa melewati persoalan itu? Kok saya bisa melewati masalah itu? Kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada persoalan yang paling. Dan kadang-kadang Dia menolong kita tanpa kita sadari, saudaraku yang kekasih. Kita sadar-sadarnya ketika kita sudah melimpah dengan berkat Tuhan. Saya sadar-sadarnya, saudaraku yang kekasih, ketika saya sudah ada di tempat ini. Ketika Tuhan membawa dalam proses itu, pikiran saya kalut, pikiran saya pusing. Kadang-kadang kalau ada orang berdoa, saya bilang, ngapain doa melulu? Atau berdoa juga Tuhan gak jawab doa kita. Ada dalam satu proses. Kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan sudah membawa kita keluar dari persoalan. Hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, ketika mengalami jalan buntu, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada ancaman, ketika ada tantangan, minta pertolongan kepada Tuhan. Saya katakan tadi ketika ke minggu lalu, kalau di depan ada masalah, di belakang ada masalah, di depan ada tembok, di belakang ada tembok, di kiri tidak ada pertolongan, di kanan tidak ada pertolongan, masih ada satu seruan, yaitu kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Jangan anggap enteng ini Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jangan pernah anggap enteng seruan kita kepada Tuhan. Jangan anggap enteng. Saya bersaksi sedikit, Bapak Ibu yang kekasih. Beberapa waktu yang lalu selama Ibu Oklin ada di Jakarta ini, saudaraku yang kekasih, pekerjaan saya kurang. Saya kerja apa saja, dia nggak boleh. Pokoknya saya kerja apa aja, dia langsung bantuin. Saya juga merasa nyaman. Saya tidur di kamar. Saya turun, makanan sudah tersedia. Saya turun, rumah sudah bersih semuanya. Semua pokoknya udah beres sama Ibu Oklin. Tapi saudaraku yang kekasih, yang menjadi masalah bagi diri saya, badan saya semua sakit. Karena tidak bergerak. Tidur, makan, badan saya udah kayak balon. Perut sama pinggang udah nggak tahu yang mana. Pipi ini masih agak gemuk-gemuk nih. Yang paling parah, saudaraku yang kekasih, jari saya kaku. Semua kaku. Apalagi jempol itu tidak bisa ditekuk. Kalau sudah tekuk begini, mau diangkat begini, sakit setengah mati, harus diangkat tuh menahan nyeri. Sehingga beberapa surat yang harus saya tanda tangani itu, saudaraku yang kekasih, ketika saya mau tanda tangani surat, saya harus tekuk tangan saya sendiri dulu. Dengan rasa sakit, baru saya pegang bolpen, baru saya tanda tangan. Setelah selesai tanda tangan, saya harus betulin tangan saya lagi. Dengan rasa sakit. Saya bilang, sampai kapan ini? Terus saya bilang sama tante Yuni, oh itu asam urat tuh kamu. Saya pikir, iya juga ya, udahlah, udah umur, biarin saja. Tapi sakit, apalagi tidur malam tiba-tiba nggak terasa begini, tiba-tiba mau begini udah sakit, jadi terjaga terus.
Akhirnya saya ambil tindakan kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi pertolongan. Mau ke dokter, takut dibilang corona. Nah akhirnya saudara, setiap pagi sebelum saya baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan jamah tangan saya. Tuhan jamah ya tangan saya. Belum sembuh. Nggak langsung sembuh. Tiap kali saya olahraga itu, saya pegang bola-bola yang bergerigi itu, tetap juga nggak membantu. Tiap hari saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya berkati dulu seluruh jemaat, keluarga, teman-teman. Berkati diri saya. Terakhir saya bilang, Tuhan sempurnakan kesembuhan ini. Tapi saya juga beraktivitas. Lama-lama saudaraku yang kekasih. Saya nggak tahu kapan mujizat itu terjadi. Tapi begitu saya bangun pagi, tangan saya sudah bisa terbuka tertutup. Saudara, sakitnya tuh bukan di sini ya. Sakitnya tuh di sini sampai ke otak. Kalau mau tekuk itu sakit setengah mati. Apalagi kalau ada orang yang sudah datang minta tanda tangan, itu pergumulan bagi saya. Yang minta tanda tangan mah dia nggak tahu. Ada pendeta-pendeta yang datang minta surat jalan, minta apa di sini. Saudaraku yang kasih, saya juga mau tunjukkan kepada mereka bahwa saya itu sakit jari. Tanda tangan saya itu jadi keriting, saudara. Tapi saya percaya mujizat masih ada. Sangat sederhana. Tapi Allah menjamah saya nggak tahu kapan pagi itu berlaku. Kapan Tuhan menjamah saya. Saya nggak tahu, saya sadar-sadarnya saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan menolong saya. Oleh sebab itu jangan pernah anggap enteng untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan ketika kita sudah terdesak pada persoalan, ketika kita sudah terdesak baru kita meminta pertolongan. Oke, Tuhan pasti menolong kita. Tapi mending kita cicil minta pertolongan Tuhan. Sehingga kalau ketika kita masalah, sebenarnya kalau kita ada masalah kan kita suka tanya, Tuhan ada masalah apa sebenarnya di antara saya? Tuhan bilang sebenarnya kalau kamu mau tahu persoalanmu banyak. Cuma kamu saja yang tidak menyadari. Kamu tuh nakal, kamu tuh pemberontak, kamu tuh gak dengar-dengaran, kamu tuh di ibadah ngantuk, kamu tuh di ibadah tidur, kamu tuh di ibadah suka main handphone, kamu di ibadah tuh ngobrol. Kalau Tuhan mau ngomong kan banyak. Iya kan? Kadang-kadang kita tanpa sadar kita tanya, Tuhan apa salah dan dosaku? Kalau Tuhan itu saya, wah! Saya pernah bilang sama anakku udah satu, kalau kamu mau main handphone, kamu pulang dari gereja ini, jangan gereja di sini. Dia kaget, loh kok Emerson ngomong seperti itu? Iya, gereja ini tempat ibadah. Itu kalau saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Jadi jangan tanya Tuhan ketika kita dalam persoalan, dalam menghadapi angin badai, dalam menghadapi jalan buntu, kita tanya Tuhan, sebenarnya apa salah dan dosaku? Kan banyak tanya seperti itu. Salah apa saya? Saya udah rajin gereja. Iya, rajin gereja yang kelihatan. Saya sudah rajin pelwap. Tuhan bilang hanya itu yang kelihatan. Belum kamu bersungut-sungut, belum kamu ngelawan, belum kamu berantem sama suami kamu. Iya ya. Belum kamu berantem sama istri kamu. Belum kamu teriak sama anak kamu. Katanya ibu-ibu kalau secantik apapun juga, kalau di rumah, kalau dia teriak anaknya kecantikannya hilang. Kecantikannya bisa hilang kalau dia teriak anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan hanya minta ketika kita datang dan mengulurkan tangan. Jangan tanya Tuhan, apa salah dan dosaku, sehingga Tuhan bawa saya dalam kondisi terpuruk seperti ini. Ingat, kalau Tuhan membawa engkau Tuhan bisa membelah laut, maka Tuhan juga bisa membuat persoalanmu menjadi lebih baik lagi. Kalau Tuhan bisa membuat laut menjadi tanah kering, apalagi hanya masalahmu yang kecil. Oleh sebab itu jangan pernah takut ketika Tuhan ada dalam satu proses. Tuhan bawa kita dalam proses, saudaraku yang kekasih. Yang Tuhan minta, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu kepada persoalan, ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan.
Ikuti apa yang Tuhan minta. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku yang kekasih, persoalan ini kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu itu juga pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air laut. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Bayangkan saudaraku yang kekasih, ada masalah. Masalah yang mengejar mereka. Di depan ada masalah. Di depan Tuhan buka jalan. Di belakang Tuhan kuburkan masalah kita. Katakan amin. Tuhan kuburkan persoalan kita. Sehingga persoalan yang mengejar-ngejar kita akan terkubur dengan mujizat Allah. Oleh sebab itu jangan pernah ingat-ingat lagi persoalan-persoalan yang masih ada di belakang kita. Persoalan-persoalan yang sementara kita hadapi, ulurkan tangan saja kepada Tuhan. Tuhan akan menguburkan, saudaraku yang kekasih, kita lihat. Tuhan mencampakkan, Tuhan menguburkan orang Mesir itu. Segala kereta dan pasukan berkudanya, saudaraku yang kasih, dari tengah lautan itu dikuburkan. Dari tengah laut ke sini orang Israel berjalan dengan aman. Sama-sama berada di tengah-tengah laut. Bayangkan saudaraku yang kasih, dari tengah laut ke sana Tuhan kuburkan orang Israel, orang Mesir dengan segala pasukan berkuda. Dan orang Mesir menjadi takut. Persoalan kita akan menjadi takut ketika Allah ada di pihak kita. Katakan amin. Jika Allah di pihak kita, siapa akan lawan kita? Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang kekasih, persoalan saja Tuhan kubur. Oleh sebab itu jangan takut ketika kita menghadapi persoalan. Ingat bahwa Allah itu maha kuasa. Tuhan hanya membutuhkan keyakinan kita untuk menuruti segala firman-Nya. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, jangan anggap enteng firman Tuhan. Setiap pagi saya perkatakan firman Tuhan. Saudara yang kasih, saya bukan mengetes Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, jari yang kecil ini, saudaraku yang kekasih. Jari yang kecil ini sangat menentukan untuk mengangkat beban. Saudara, saya mau putar kompor saja, saya nggak bisa pakai tangan kanan. Saya putar pakai tangan kiri. Karena tangan kanan ini tidak ada kekuatan karena jempolnya bermasalah. Saya melakukan apa-apa saja, saya selalu menggunakan tangan. Saya melatih tangan kiri saya, saudara kasih. Tapi tidak sesempurna ketika saya melakukan dengan tangan kanan. Saya pergi ngisi bensin, saudaraku yang kasih. Saya coba putar itu tangki motornya, saudaraku yang kasih, dengan tangan kanan, nggak kebuka. Saya harus putar dengan tangan kiri dengan kekuatan yang tidak seberapa. Saya mengulurkan tangan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan doa kita. Dan saya lupa kapan Tuhan menjawab. Yang saya tahu, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat. Di depan Tuhan membuka jalan. Di belakang Tuhan menguburkan persoalan kita. Oleh sebab itu jangan takut ketika engkau ada dalam persoalan. Hari-hari ini Tuhan bawa engkau kepada satu masa yang buruk mungkin. Yang mungkin ya semua manusia sementara alami. Tapi ingat, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Ayat yang terakhir, saudaraku yang kekasih, ayat 30. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel itu dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Kita akan melihat persoalan kita mati terkubur, terhampar. Kita akan lihat masalah kita akan dihempaskan. Jauh. Pergi. Dan kita lihat ayat 31, saudara kasih. Apa yang terjadi? Terakhir.
Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka saudaraku yang kekasih, kita lihat sama-sama, kita baca. Maka takutlah bangsa itu kepada, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Saudara nggak percaya, perlu percaya kepada saya. Percaya kepada Tuhan. Tapi percaya juga apa yang saya bilang. Saudaraku yang kekasih, kita lihat. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan Tuhan. Perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali Tuhan menolong kita. Seringkali Tuhan membawa kita keluar dari persoalan kita. Seringkali Tuhan menolong kita. Tapi rasa takut kita kepada Tuhan itu kadang-kala kurang. Kadang-kadang penghormatan kita kepada Tuhan itu enggak ada sama sekali. Oleh sebab itu saya melatih jemaat Philadelphia untuk takutlah kepada Tuhan. Beribadahlah yang sungguh-sungguh. Ibadah hanya berapa jam? Hanya 1 jam. Khotbah 30 menit sampai 40 menit. Puji-pujian 30 menit. Sudah disetting sedemikian rupa. Tidak lama. Hubungan kita dengan Tuhan. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Melihat orang yang mati di kiri kanan kita. Melihat orang mati karena COVID dan lain sebagainya di kiri kanan kita. Dan bagaimana Tuhan menolong kita. Seharusnya kita harus memiliki ketakutan yang sungguh akan Tuhan. Bahwa Tuhan masih menolong kita sampai hari ini. Rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan. Bukannya kita santai, bukannya kita malah hidup dengan kesenangan kita. Hidup dengan keinginan kita. Tuhan tuh kalau saya butuh. Kalau saya perlu. Baru saya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan dengan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini membuat bangsa Israel takut. Takut di sini, saudaraku yang kekasih, bangsa Israel bukan ketakutan, tapi mereka begitu menghormati Tuhan dan mereka percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Oleh sebab itu di kejadian saya yang paling kecil, saudaraku yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk hal kecil, saya bukan ngetes Tuhan. Untuk hal kecil saja, saudaraku yang kekasih. Pernah saudaraku yang kekasih, satu waktu juga saudaraku yang kekasih, saya nggak bisa berlutut. Karena lutut saya itu bengkak, lebam. Saya nggak tahu, mungkin karena keseringan berlutut, saudara kasih, saya nggak sadar lutut saya lebam. Lebam saudaraku yang kekasih makin hari makin naik seperti ada cairan di dalamnya. Saya mau ke dokter juga, saya pikir udah mungkin juga udah lututnya udah kadaluarsa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalanmu, Tuhan sembuhkan saya. Karena kalau lutut ini nggak bisa berlutut, bagaimana saya mau berlutut berdoa padamu? Saya berlutut dengan kaki kanan, kaki kiri saya nggak bisa. Saudaraku yang kekasih, akhirnya satu waktu ketika saya masih ada di kamar atas, saya keluar di ruang sekolah minggu, kotak peti P3K-nya sekolah minggu lagi terbuka. Dan saudaraku yang kekasih, saya lihat ada jambuk di dalamnya. Saya ambil jambuk, saya olesin aja dalam nama Yesus. Apa hubungannya jambuk sama lutut bengkak? Saudaraku yang kekasih, ketika saya oles itu, saya oles dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan lutut saya menjadi sembuh. Saya juga nggak tahu kapan itu menjadi sembuh. Tapi saya percaya itu karena Tuhan. Tuhan masih melakukan mujizat-mujizat mungkin yang paling kecil. Kalau sekarang ini Tuhan bisa membelah laut merah, saudara, membelah laut Tiberau. Tuhan juga mampu membelah persoalanmu. Tuhan mampu mengeluarkan engkau dari persoalanmu. Asal ingat baik-baik. Ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan. Sederhana saudaraku yang kekasih. Mengulurkan tangan kepada Tuhan ini saya katakan, mungkin saudara jangan berpikir harus berdoa 1 jam, berdoa 2 jam di dalam kamar, menghabiskan waktu berlama-lama kepada Tuhan. Tapi dalam setiap helaan napasmu, dalam setiap tindakan engkau bernapas, berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus menolong. Takutlah akan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita sampai hari ini harusnya membuat kita takut akan Tuhan. Harusnya membuat kita menghormati Tuhan. Harusnya membuat kita lebih mencintai Tuhan. Haruslah membuat kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sumber pertolongan kita di hari ini. Siapa kita yang tidak mengalami keterpurukan, saudaraku yang kekasih. Tapi hari ini kalau Tuhan masih menolong, apa yang dapat kubalas kepada Tuhan? Apa yang dapat kubalas kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada kita? Apa yang Tuhan bisa balas kepada kita? Kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan tidak minta emas kita, Tuhan tidak minta permata kita, Tuhan tidak minta segala-galanya. Tuhan hanya minta kesetiaan kita dan percaya penuh kita kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ulurkanlah minta pertolongan terus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita minta pertolongan kepada manusia, satu saat manusia akan jenuh dan bosan. Tapi kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah jenuh. Katakan amin.